Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pratama Putra dari kelas TPFA Angkatan 2021 dengan NIM A01121021. Tujuan dibuatnya video kali ini karena untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengendalian persediaan yang dirangkum oleh Bapak Alfani Risma Nugroho. Adapun materi yang pertama adalah pengendalian persediaan. Apa itu persediaan? Aset dalam bentuk barang untuk mendukung kegiatan operasional. Kapan memerlukan persediaan? Ketidakpastian permintaan pelanggan, ketidakpastian pasokan dari supplier, ketidakpastian tenggang waktu pemesanan. Kemudian lanjut, tujuan persediaan. Memberikan layanan terbaik yang pertama pada pelanggan, yang kedua memperlancar proses produksi, yang ketiga mengantisipasi stock out atas kurangnya persediaan, dan yang keempat menghadapi fluktuasi harga. Lanjut, konsep dasar persediaan. Kapan melakukan pemesanan, juga jumlah yang harus dipesan dan kapan melakukan pemesanan. Lanjut, reorder point. Jumlah persediaan tetap setiap kali melakukan pemesanan. Jika persediaan mencapai jumlah tertentu, dilakukan pemesanan kembali. ROP dilakukan apabila persediaan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama waktu tenggang pemesanan. Dan juga perlu pengecekan persediaan secara fisik atau penggunaan catatan secara teratur untuk menentukan kapan pemesanan harus dilakukan. Kemudian periodic review approach, di mana jumlah persediaan ditinjau pada interval waktu yang sama pada setiap tinjauan pemesanan kembali dengan jumlah yang bervariasi agar persediaan mencapai jumlah yang diinginkan. Kemudian jumlah pemesanan kembali didasarkan pada jumlah maksimal yang ditetapkan untuk setiap item persediaan dan juga cocok untuk pedagang eceran ataupun swalayan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu biaya persediaan, di mana dalam materi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu biaya pemesanan. Biaya pemesanan dapat berupa biaya penulisan pesanan, biaya pemrosesan pesanan, biaya materai atau perangko, biaya faktur, biaya pengetesan, biaya pengawasan, dan biaya transportasi. Dan juga semakin besar frekuensi pembelian, semakin besar biaya pemesanan. Kemudian lanjut, yang kedua, biaya penyimpanan carrying cost atau holding cost. 1. Biaya modal opportunity cost yang diinvestasikan dalam persediaan gedung dan peralatan yang diperlukan untuk mengadakan dan memelihara persediaan. Yang kedua, biaya simpan, biaya sewa gudang, perawatan dan perbaikan bangunan, listrik, gaji, personel keamanan, pajak atas persediaan, pajak dan asuransi peralatan, biaya penyusutan dan perbaikan peralatan. Kemudian yang ketiga, biaya resiko, biaya keuangan, asuransi persediaan, biaya susut secara fisik, dan resiko kehilangan. Nah, beberapa komponen biaya komponen secara relatif sangat kecil, tetapi secara total biaya penyimpanan ini cukup besar. Biasanya biaya penyimpanan berkisar 35% dari nilai persediaan. Sebagian besar biaya penyimpanan merupakan biaya modal. Dapat dilihat tabel di bawah. Jadi semakin besar frekuensi pembelian, maka semakin kecil pula biaya penyimpanan. Kemudian lanjut, biaya kekurangan persediaan stock out cost. Biaya kekurangan persediaan stock out terjadi apabila persediaan tidak terjadi di gudang ketika dibutuhkan untuk produksi atau ketika customer memintanya. Biaya yang dikaitkan dengan stock out meliputi biaya penjualan atau permintaan hilang, biasanya sangat sulit dihitung. Biaya yang dikaitkan dengan proses pemesanan kembali seperti biaya ekspedisi khusus, biaya penanganan khusus, biaya penjadwalan kembali produksi, biaya penundaan, dan biaya bahan pengganti. Kemudian lanjut, biaya yang dikaitkan dengan kapasitas, di mana biaya ini terjadi karena perubahan dalam kapasitas produksi. Perubahan kapasitas produksi diperlukan karena perubahan perusahaan untuk memenuhi
fluktuasi dalam permintaan. Perubahan kapasitas produksi menghendaki adanya perubahan dalam persediaan. Biaya yang dikaitkan dengan kapasitas dapat berupa biaya kerja overday atau lembur untuk meningkatkan kapasitas, latihan tenaga kerja baru, dan biaya perputaran tenaga kerja. Kemudian biaya bahan atau barang itu sendiri. Biaya bahan atau barang adalah harga yang harus dibayar atas item yang dibeli. Biaya ini akan dipengaruhi oleh besarnya diskon yang diberikan oleh supplier. Oleh karena itu, biaya bahan atau barang akan bermanfaat dalam menentukan apakah perusahaan sebaiknya menggunakan harga diskon atau tidak. Cukup sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan, karena kesehatanmu itu lebih penting dari apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.